Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian di rumah? Sehat ya? Ya, di situasi pandemi seperti ini, tetap Bapak ingatkan agar kalian stay at home, tidak perlu kemana-mana, tidak usah pergi jauh-jauh kalau tidak penting-penting amat. Dan tentunya kalian harus tetap jaga diri kalian baik-baik agar kalian tetap sehat, agar kalian tetap kuat, agar orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, di semester 1 atau yang biasa kita sebut sebagai semester ganjil, Bapak akan mengampu pada mata pelajaran teknologi perkantoran. Namun sebelum kita lebih jauh membahas mengenai apa itu teknologi perkantoran, tentunya Bapak akan mengingatkan kepada kalian agar kalian terus mendukung channel yang Bapak buat, agar kalian terus mendapatkan update informasi mengenai pembelajaran daring yang kita lakukan selama masa pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Marilah kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Pada bab yang pertama untuk mata pelajaran teknologi perkantoran yaitu teknologi kantor, otomatisasi kantor, dan virtual office. Ya, sebelum kita tahu tentang apa itu teknologi kantor, apa itu otomatisasi kantor, dan apa itu virtual office, maka pertama-tama Bapak akan memberikan persepsinya kepada kalian terlebih dahulu. Apakah kalian pernah masuk ke dalam suatu kantor? Lalu, apa yang kalian lihat? Adakah perlengkapan atau peralatan dengan teknologi canggih? Ya, jika kalian melihat adanya komputer di dalam suatu lingkungan perkantoran, maka komputer saat ini merupakan salah satu teknologi canggih yang digunakan di lingkungan perkantoran saat ini. Kenapa? Komputer-komputer tersebut digunakan oleh pegawai kantor untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan. Dengan komputer tersebut, pegawai akan lebih cepat menyelesaikan pekerjaannya sehingga produktivitas kerjanya itu akan lebih terjaga dengan baik. Teknologi perkantoran pada hakikatnya berupa penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal maupun informal. Komunikasi ini berkaitan antara komunikasi internal sesama pegawai perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kinerjanya. Penggunaan teknologi di perkantoran bertujuan untuk memudahkan pekerjaan di zaman modern seperti saat ini. Yang kedua, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar proses pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Apa saja? Yang pertama yaitu memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Yang kedua, melakukan pengelompokan teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, maupun virtual office. Ya, untuk kata kuncinya itu berarti ada berapa? Oke. Untuk kata kuncinya kita berarti ada 6 kata kunci. Yang pertama otomatisasi, yang kedua peralatan kantor, yang ketiga perkantoran, yang keempat perlengkapan kantor, yang kelima teknologi, yang keenam virtual office. Baiklah, langsung saja kita mulai pada pokok pembahasan kita yang pertama, yaitu poin A, konsep teknologi perkantoran. Teknologi informasi saat ini itu berkembang dengan sangat pesat. Keberadaan sistem informasi membantu manusia dalam berbagai bidang. Salah satunya itu di bidang pekerjaan perkantoran.
Dengan begitu, suatu perusahaan diharapkan dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi. Supaya apa? Supaya tidak tertinggal oleh perusahaan yang lain. Lalu, apa yang dimaksud dengan teknologi perkantoran? Teknologi perkantoran mempunyai pengertian yang lebih sempit, yaitu penggunaan alat canggih untuk memudahkan komunikasi formal maupun informal. Komunikasi formal maupun informal berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang baik di dalam maupun di luar perusahaan. Tuntutan perkembangan teknologi informasi yaitu adanya perubahan pekerjaan yang semulanya dikerjakan secara manual, kali ini itu dikerjakan dengan lebih otomatis. Otomatis di sini itu berarti dibantu oleh mesin. Meskipun demikian, bukan berarti proses manual langsung ditinggalkan untuk memangkas tenaga kerja. Perlu diingat bahwa masih banyak aspek-aspek lain yang harus menjadi pertimbangan dalam melakukan otomatisasi perkantoran. Oke, yang berikutnya, apa manfaat teknologi perkantoran? Adanya perkembangan teknologi perkantoran sangat menguntungkan bagi pekerja kantoran. Kenapa? Yang pertama, informasi menjadi lebih murah dan mudah untuk digunakan. Yang kedua, perusahaan mampu berkompetisi lebih baik karena dapat meletakkan landasan yang kuat untuk apa? Untuk integrasi informasi. Yang ketiga, komputer diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah. Oke, dengan komputer tentunya pekerjaan seorang pegawai itu bisa dilakukan dan diselesaikan lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Oke, yang keempat, pemecahan masalah kelompok maupun tim. Ya, dengan adanya teknologi perkantoran itu mampu mempermudah pemecahan suatu masalah, baik masalah individu ataupun masalah yang terjadi dalam suatu tim. Ya, kenapa? Karena komunikasi yang dilakukan dengan teknologi itu lebih cepat sampai dibandingkan ketika kita berkomunikasi secara manual. Oke, yang kelima, sebagai pelengkap bukan pengganti. Ingat, teknologi itu kita posisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti. Kenapa? Karena biar bagaimanapun seorang pegawai atau manusia atau sumber daya manusia itu tetap yang paling utama, dibantu oleh mesin, dibantu oleh teknologi. Ya, kenapa dibantu oleh teknologi? Contoh, kita melakukan salah satu proses mencatat. Mencatat dulu itu biasa kita lakukan dengan media, ada buku, kemudian ada alat tulis. Tapi apakah proses mencatat itu saat ini ditinggalkan? Tidak. Ya, meskipun ada teknologi, kita bisa melakukan proses tersebut dengan cara mengetik menggunakan komputer, bukan berarti mencatat itu kita tinggalkan begitu saja. Kenapa? Karena mencatat merupakan salah satu proses yang paling mudah dan murah untuk kita lakukan di era teknologi canggih seperti saat ini. Yang keenam, komunikasi tradisional seperti percakapan telepon, percakapan tatap muka, maupun pesan tertulis pada memo, tetap tidak dapat digantikan oleh yang namanya teknologi. Nah, kenapa? Karena
teknologi itu merupakan pelengkap pada komunikasi tradisional. Yang keenam, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Jelas. Tadi telah Bapak sampaikan di awal bahwa dengan adanya teknologi canggih seperti saat ini yang dicontohkan salah satunya yaitu dengan komputer, tentunya itu dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas suatu pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh seorang pegawai. Dengan adanya komputer, dengan disediakannya berbagai macam aplikasi pada komputer, seorang pegawai itu dapat melakukan atau memproses suatu data untuk diselesaikan dengan waktu yang relatif lebih cepat. Yang ketujuh, peningkatan komunikasi dapat menghasilkan suatu keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Demikian tadi pengertian maupun manfaat daripada teknologi perkantoran. Yang berikutnya kita akan mencoba memahami prinsip-prinsip daripada teknologi perkantoran. Apa saja prinsip-prinsip teknologi perkantoran? Yang pertama, proses teknologi perkantoran selalu mengarah pada otomatisasi. Ya, sebelumnya tadi telah kita bahas bahwa pekerjaan seorang pegawai yang tadinya manual berpindah ke otomatis dan dibantu oleh mesin, tentunya akan menghasilkan suatu pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, teknologi perkantoran mengarah pada terciptanya aplikasi yang terencana dan terpadu. Oke, saat ini kita mengenal berbagai macam aplikasi yang bisa kita temukan di era teknologi canggih seperti saat ini. Untuk apa tentunya aplikasi tersebut diciptakan? Ya, untuk mempermudah kinerja seorang pegawai. Yang ketiga, teknologi perkantoran memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. Oke. Tadi juga telah disampaikan bahwa dengan adanya teknologi, komunikasi yang terjalin antara satu individu terhadap individu yang lainnya itu bisa terjalin dengan lebih cepat. Yang keempat, pengambilan keputusan yang baik dalam menerapkan teknologi perkantoran memberikan keuntungan yang lebih besar. Ya, dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara cepat dan tepat, tentunya perusahaan itu akan menuai suatu keuntungan. Yang kelima, teknologi perkantoran tidak dapat mengganti metode komunikasi tradisional, melainkan hanya sebagai pelengkap. Adapun dampak daripada teknologi perkantoran diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dampak teknologi perkantoran terhadap angkatan kerja wanita. Teknologi perkantoran menuntut para pekerja wanita untuk cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi sebagaimana pekerja laki-laki. Yang kedua yaitu dampak teknologi perkantoran terhadap pekerja profesional maupun pekerja teknis. Seperti yang kita ketahui bahwa permintaan barang dan jasa saat ini itu semakin meningkat. Kenapa? Karena dengan bertambahnya penduduk yang semakin banyak, maka semakin banyak pula kita butuhkan para pekerja profesional maupun pekerja teknis. Yang ketiga, dampak teknologi perkantoran terhadap manajer maupun administrator. Susunan manajer itu akan mengalami yang namanya perubahan. Perubahan sangat membutuhkan manajer terlatih dalam menggunakan aplikasi teknologi perkantoran. Oleh karenanya, seorang manajer kantor itu harus selalu mengupgrade keahliannya khususnya di bidang teknologi. Yang keempat, dampak teknologi perkantoran terhadap pegawai administrasi. Ya,
Pegawai administrasi saat ini itu dituntut untuk mengetahui dan memahami serta dapat mengoperasikan yang namanya teknologi. Kenapa? Karena segala administrasi saat ini itu diolah menggunakan komputer. Baiklah, yang berikutnya dampak teknologi perkantoran terhadap pendidikan dan pelatihan pegawai. Seperti yang kita ketahui saat ini, adanya teknologi perkantoran, mau tidak mau perusahaan itu akan menetapkan standar pemilihan pegawai. Pegawai yang terpilih merupakan pegawai yang mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi teknologi perkantoran. Dengan begitu, masyarakat itu akan berlomba-lomba dan bersaing untuk menjadi yang terbaik ketika mereka akan melamar pekerjaan ke dalam suatu perusahaan. Yang berikutnya yaitu dampak teknologi perkantoran terhadap operasi perusahaan. Perusahaan akan menggunakan sistem informasi komputer secara terpusat, terlebih dalam operasionalnya. Bukan apa-apa, tentunya perusahaan menerapkan seperti itu bukan tanpa tujuan. Salah satu tujuannya yaitu apa? Agar perusahaan itu lebih mampu mengontrol segala sesuatunya itu dengan lebih baik. Oleh karenanya, otomatisasi perkantoran itu akan membawa pemikiran baru dalam struktur usaha dan konsep manajemen. Baiklah, demikian tadi proses pembelajaran daring yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga kalian paham dengan materi yang Bapak berikan pada kesempatan pagi hari ini. Sebagai pertanyaannya, yang pertama, tolong bedakan kondisi kantor sebelum dan sesudah mengenal teknologi perkantoran. Pertanyaan yang kedua, apa saja prinsip-prinsip yang digunakan dalam teknologi perkantoran? Pertanyaan yang ketiga, coba kalian sebutkan manfaat apa saja yang dapat diperoleh perusahaan dalam pemanfaatan sistem teknologi perkantoran. Oke, Bapak tunggu jawaban kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran daring berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.